Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Arkan, di channel kesayangan umat manusia ini. By the way, gue pernah loh ngerasa hidup kayak main game tapi difficulty-nya tiba-tiba diubah jadi nightmare mode. Pendapatan gak naik, harga cabai naik 300%, cicilan yang mencekik leher. Terus berita di TV pada bilang ekonomi kita kuat, tapi situasi dompet gue kosong melompong. Nah, jangan-jangan itu bukan cuman masalah rezeki yang lagi seret. Bisa jadi itu tanda-tanda ekonomi negara lagi di ujung tanduk. Dan kalau lu nggak siap, lu bisa kena imbasnya tanpa sadar. Kayak lagi tidur, rumah kebanjiran. Nah, itu kisah gue di tahun 1998. Zaman di mana negara ini mengalami krisis ekonomi parah sampai presiden saat itu turun. Jadi hari ini, gue bakal jelasin 10 tanda ekonomi negara yang bakal jebol. Versi lengkap, santai, tapi serius banget isinya. Gak buat bikin lu panik, tapi biar lu aware. Biar kita semua antisipasi supaya ini gak terjadi lagi di negara kita tercinta ini. Pertama, yang paling gampang dirasain, inflasi. Bukan inflasi biasa kayak naik 3% setahun. Itu mah normal. Ini inflasi kayak di Venezuela atau Zimbabwe. Beli roti pagi, pas mau makan siang harganya udah naik 20%. Gila kan? Itu tandanya uang lagi kehilangan nilai. Bukan karena rezeki lu dikit, tapi karena sistemnya lagi kacau. Pemerintah kebanyakan cetak duit, atau pasokan barang langka, atau mata uang anjlok, semua bikin harga terbang kayak drone tanpa remote. Dan kalau sampai tahap hiperinflasi, itu udah level jangan simpen duit di dompet, simpen beras aja lebih berharga. Di Zimbabwe dulu, mereka sampai cetak uang 100 triliun buat beli roti doang. Bayangin, lu bawa koper isi duit cuman buat bayar nasi goreng. Capek kan? Kedua, utang negara numpuk kayak tugas kuliah yang ditunda sampai H-1 deadline. Awalnya kelihatan biasa aja. Utang mah biasa, semua negara juga utang. Tapi kalau utangnya udah lebih gede dari pendapatan negara, itu bahaya. Bayangin lu punya gaji 5 juta, tapi cicilan kartu kredit, KTA, pinjol, sama utang tetangga udah 15 juta per bulan. Tiap gajian, duit langsung ludes buat bayar bunga. Gak bisa buat makan, apalagi nabung. Nah, itu yang namanya defisit fiskal kronis. Dan kalau negara udah gak bisa bayar utang, itu namanya default atau gagal bayar. Imbasnya, investor kabur. Rating negara jatuh. Pinjaman baru susah banget. Kalaupun ada, bunganya gila-gilaan. Negara bisa dikucilin kayak anak yang gak pernah bayar iuran kelas. Argentina pernah default 9 kali. Yunani nyaris bangkrut total. Dan yang paling anyar, Sri Lanka. Presidennya kabur pakai pesawat jet pribadi, rakyatnya antri BBM sampai berhari-hari. Itu semua gara-gara utang gak ketulungan. Ketiga, krisis perbankan. Ini sering jadi pemicu ambruknya ekonomi. Karena bank itu jantungnya sistem keuangan. Kalau bank sehat, uang lancar mengalir, bisnis jalan, gaji cair, cicilan lancar. Tapi kalau bank pada kolaps, nasabah panik. Namanya bank run. Orang-orang serbu ATM, cabang bank, sampai ada yang tidur di depan bank biar dapat antrian pertama. Padahal, bank nggak punya duit tunai sebanyak itu karena duitnya dipakai buat kredit, investasi, dan lain-lain. Jadi, kalau semua orang narik duit barengan, bank langsung kolaps. Dan kalau bank besar yang jatuh, efek dominonya gede banget. Usaha gak bisa pinjam modal, karyawan gak gajian, ekonomi mandek. Di Amerika Serikat tahun 2008, Lehman Brothers bangkrut dan itu memicu krisis global. Di Indonesia tahun 1998, bank-bank pada tutup, orang-orang nangis di depan bank karena tabungannya hilang. Jadi kalau lo lihat berita, Bank X dapat suntikan dana dari pemerintah atau ada restrukturisasi besar-besaran, itu alarm merah. Jangan dianggap remeh. Keempat, nilai tukar rontok. Ini efeknya langsung ke kantong lo. Apalagi kalau sebuah negara sangat terganting pada impor dari minyak, gandum, obat-obatan, sampai spare part mobil. Kalau mata uang domestik anjlok, harga impor naik dan itu bakal ditimpahin ke konsumen. Dari sini, rakyat lagi yang jadi korbannya. Bayangin, dolar naik dari 15.000 jadi 20.000. Artinya, harga BBM, listrik, mie instan, obat, bahan baku pabrik, semua naik.
Dan kalau pemerintah maksa tahan harga, ya utangnya nambah buat subsidi. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang bayar, lewat pajak atau inflasi. Di Lebanon, dolar sempat tembus 90.000 pounds per dolar. Orang-orang nggak percaya lagi sama mata uang lokal, sampai pada pakai dolar AS buat beli nasi bungkus. Itu namanya dolarisasi, tanda ekonomi udah kehilangan kepercayaan diri. Kelima, pertumbuhan ekonomi minus berkepanjangan. Kalau pertumbuhan ekonomi tumbuh secara negatif 2 kuartal berturut-turut, itu namanya resesi. Kalau lebih dari 1 tahun, itu udah depresi. Dan depresi itu bukan cuma angka, itu artinya PHK massal, usaha tutup, investor kabur, dan pengangguran numpuk. Di masa depresi, orang-orang nggak belanja, perusahaan nggak investasi, pemerintah kehabisan duit buat stimulus, semua pada hemat, dan justru itu bikin ekonomi makin mandak, Seperti lingkaran setan atau vicious circle. Contoh paling ngeri, Yunani tahun 2010 hingga 2015, pengangguran sampai 27%. Anak muda pada kabur ke negara lain. Gaji PNS dipotong 40%. Ekonomi yang ambruk dampaknya bukan cuma ke dompet, tapi ke jiwa. Keenam, pengangguran meroket. Ini efek lanjutan dari poin sebelumnya. Kalau ekonomi lesu, perusahaan rugi. Dan cara termudah buat potong biaya, PHK. Tapi jangan salah, pengangguran nggak cuma soal angka. Ini soal manusia. Soal keluarga yang nggak bisa sekolahin anak, soal ibu-ibu yang jualan gorengan sampai malam cuman buat bayar listrik, soal anak muda yang jago coding tapi akhirnya kerja seadanya karena nggak ada lowongan. Dan kalau pengangguran udah tinggi, konsumsi turun, daya beli merosot, bisnis makin sepi, ekonomi makin terpuruk. Lagi-lagi, Lingkaran setan atau vicious circle. ketujuh, default. Ini titik balik. Kalau negara udah gak mampu bayar utang, baik dalam maupun luar negeri, itu artinya kepercayaan dunia internasional udah hilang. Investor asing kabur, rating surat utang turun, bunga pinjaman melambung, negara bisa diboikot atau dikasih syarat ketat sama lembaga pemberi pinjaman, dan rakyat jadi korban. Karena pemerintah bakal potong subsidi, naikin pajak, atau cetak uang yang bikin inflasi makin gila. Argentina udah default 9 kali. Dan tiap kali default, rakyatnya yang sengsara. Inflasi 50% per tahun, kemiskinan meroket, orang pada tarik duit dan beli dolar ilegal. Capek banget hidupnya. Kedelapan, kebijakan ekonomi yang salah kaprah. Ini sering terjadi saat pemerintah panik. Daripada perbaiki struktur, malah ambil jalan pintas yang justru bikin makin parah. Contoh, cetak uang buat bayar utang, efeknya inflasi meledak. Kontrol harga paksa, efeknya barang langka pasar gelap tumbuh. Larangan ekspor impor, efeknya petani dan pengusaha tercekik. Nasionalisasi aset asing, efeknya investor kabur, nggak ada yang mau tanam modal. Di Venezuela, pemerintah melarang menjual tepung dan minyak goreng di atas harga tertentu. Hasilnya, orang pada jualan gelap, antrean panjang, dan akhirnya kelaparan. Bukan karena nggak ada makanan, tapi karena sistemnya kacau balau. Kesembilan, capital flight alias pelarian modal. Investor asing narik semua duitnya dari saham, obligasi, atau bisnis di negara itu karena takut rugi atau nggak balik modal. Dan kalau ini terjadi massal, cadangan devisa negara bisa habis dalam hitungan minggu. Padahal cadangan devisa itu penting banget buat bayar impor, minyak, obat, mesin, intervensi nilai tukar, bayar utang luar negeri. Kalau cadangan devisa habis, negara bisa kolaps total. Seperti Sri Lanka tahun 2022, nggak punya duit buat impor BBM dan obat. Rumah sakit nggak punya obat, pesawat nggak bisa isi bahan bakar, presiden kabur, rakyat demo. Terakhir, dan ini sering dianggap bukan ekonomi, ketidakstabilan sosial dan politik. Tapi justru ini pemicu terbesar ambruknya ekonomi. Karena investor nggak mau masuk ke negara yang demonstrasi tiap hari, pemerintah gonta-ganti menteri tiap bulan, presiden lagi perang di medsos sama oposisi, aturan berubah-ubah seenaknya. Stabilitas itu harga mati buat ekonomi. Kalau stabilitas hilang, kepercayaan hilang. Dan kalau kepercayaan hilang, modal kabur. Dan kalau modal kabur, ekonomi sekarat. Nah, sekarang lu udah tahu tanda-tandanya. Terus, apa yang bisa dilakukan sama warga kalau situasi ini terjadi? Nggak usah panik, tapi mulai siap-siap. 1. Diversifikasi aset, jangan simpan semua duit dalam bentuk cash. Diversifikasikan uang ke aset seperti emas, dolar, properti, apa aja yang bisa jadi pelindung nilai. 2.
Kurangi utang konsumtif. Jangan beli HP baru kalau gaji aja belum cukup buat bayar listrik. 3. Bangun skill dan jaringan. Di masa krisis, yang selamat bukan yang paling kaya, tapi yang paling bisa adaptasi. 4. Siapin dana darurat, minimal 6 bulan biaya hidup. Simpan di tempat aman. 5. Waspada berita hoax. Jangan asal share info ekonomi kalau nggak ngerti. Bisa bikin panik buying atau panik selling. Jadi kesimpulannya, ekonomi negara nggak ambruk tiba-tiba. Selalu ada tanda-tanda. Dan kalau lu bisa baca tanda-tanda itu, lu bisa selamat. Bahkan bisa cari peluang di tengah krisis. Gue doain semoga Indonesia nggak sampai ke titik itu. Tapi kalaupun suatu saat kondisinya mulai nggak enak, lu udah siap. Lu udah tahu tanda-tandanya. Dan yang paling penting, lu nggak bakal kaget. Santai aja, tapi jangan tidur melulu. Stay alert, stay smart, dan jangan lupa siapin payung sebelum hujan. Gue, Arkan, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.